Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Keluaran pasal 12, teksnya ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Tuhan perintahkan kepada Musa akan mempersiapkan supaya kematian akan lewat daripada orang Israel. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 20. Tuhan perintahkan kepada Musa akan ingatkan hari Paskah dengan melayakan sebagai hari raya sambil makan roti yang tidak perlu lagi selama 7 hari lamanya. Kesimpulannya, bulan yang orang Israel keluar dari Mesir itu menjadi bulan pertama bagi mereka. Mereka harus menyiapkan seekor anak domba untuk hari yang ke-14 bulan ini. Seluruh jemaat Israel harus berkumpul dan menyembelihnya anak domba pada waktu itu. Kematian akan lewat daripada mereka sebab darah anak dombanya. Tuhan akan menghukum semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Dan semua Allah di Mesir akan jatuhkan dalam hukumannya. Setelah itu, orang Israel yang keluar dari Mesir harus ingatkan hari itu dengan merayakan sebagai hari raya. Dan harus makan roti yang tidak perlu lagi selama 7 hari lamanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang persiapan Paskah supaya kematian lewat orang Israel. Dan pada malam hari ke-14 bulan ini, ia akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan ia bunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan ia jatuhkan hukuman. Tetapi apabila ia melihat darah itu, maka ia akan lewat daripada mereka. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah mereka. Kedua, Tuhan perintahkan bahwa hari itu akan menjadi hari peringatan bagi Israel. Mereka akan merayakan dengan makan roti yang tidak perlu lagi selama 7 hari lamanya dan dengan pertemuan kudus selama 7 hari lamanya. Untuk ingat peristiwa yang Tuhan membawa pasukan-pasukan Israel keluar dari tanah Mesir. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel akan memakai kalender baru setelah keluar dari Mesir. Bulan yang Israel keluar dari Mesir akan menjadi bulan pertama tiap-tiap tahun. Dan mereka akan merayakan hari ke-14 sebagai Paskah. Kedua, orang Israel akan menghindari kematian pada waktu Tuhan menghukum orang Mesir dengan membunuh anak sulung. Mereka harus membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya, dan akan memakan daging yang dipanggang dengan roti yang tidak perlu lagi beserta sayur pahit. Ketiga, orang Israel akan makan buru-buru dengan berikat pinggang, kasut pada kaki dan tongkat di tangan. Buru-burulah mereka memakannya. Itu Paskah bagi Tuhan. Dan mereka akan merayakan hari Paskah setiap tahun 7 hari lamanya dengan makan roti yang tidak perlu lagi dan dengan pertemuan kudus. Aplikasi hari ini. Pertama, membaharui standar kehidupan Anda sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepertinya menjadi kalender yang baru bagi kita. Semua standarnya harus membaharuinya dalam kehendak Tuhan. Kedua, hidup di dalam peraturan Tuhan supaya dilindungi dari semua tantangan dunia dan dari hukuman Tuhan. Ketiga, tetap siap kapanpun akan berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan sambil meninggalkan segala sesuatu. Keempat, merayakan hari yang Tuhan menyelamatkan Anda dengan memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung. Jadi PR praktik hari ini, merayakan hari yang Tuhan menyelamatkan Anda, seperti orang Israel merayakan Paskah. Bagi mereka, Paskahnya
hari yang diselamatkan. Kalau begitu, bagi kita juga Tuhan menyelamatkan hari itu yang sangat penting. Inilah hari Paskah. Tetapi bukan dengan makan roti yang tidak beraginya, melainkan dengan memberitakan Injil dan menjadikan murid Yesus semua dengan amanat agung. Inilah tanggung jawab kita. Inilah semua orangnya harus melakukan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.